Langit malam itu kelabu, tanpa bintang, seolah tahu bahwa bencana sedang merayap ke desa kecil bernama Kedung Jati. Udara terasa berat, angin kencang membawa bisikan yang mencemaskan. Warga sudah terlelap, hanya suara jangkrik dan gemerisik daun yang menemani malam. Tapi tepat pukul 1.45 dini hari, teriakan histeris membelah keheningan. Api, gereja kebakar, teriak Pak Tirto, seorang petani tua yang rumahnya tak jauh dari gereja tua itu. Seketika, warga berhamburan keluar. Mereka melihat lidah-lidah api menjilat atap gereja kayu yang dibangun sejak zaman Belanda. Kobaran api tampak menari dalam gelap, menjilat salib yang berdiri tegak di puncak bangunan, hingga akhirnya roboh terbakar. Sebagian warga mencoba memadamkan api dengan ember dan gayung seadanya. Tapi api terlalu besar, seolah disiram bensin. Hanya butuh 30 menit hingga bangunan itu tinggal puing-puing arang dan abu. Yang tersisa hanyalah bau hangus menyengat dan mata-mata penuh air dan kebingungan. Di antara kerumunan, beberapa mata memperhatikan sosok Sarman yang berdiri di kejauhan, menyender di pohon jati sambil tersenyum dingin. Ia tidak tampak terkejut, justru seperti sudah tahu apa yang akan terjadi. Beberapa orang sempat curiga, tapi tak berani bicara. Sarman dikenal sebagai pemuda kasar dan punya pengaruh kuat di kelompok pemuda desa. Besok paginya, kepala desa memanggil beberapa tokoh masyarakat dan warga untuk berdiskusi. Polisi pun datang, tapi hasil penyelidikan awal menyatakan, tidak ada bukti kuat. Tak ada saksi, tak ada rekaman CCTV, hanya dugaan yang mengambang. Sementara itu, para jemaat gereja hanya bisa menangis dan berkumpul di puing-puing, berdoa dengan penuh duka. Anak-anak bertanya, mengapa rumah Tuhan dibakar? Para ibu hanya bisa memeluk mereka sambil menahan tangis. Di antara reruntuhan itu, seorang wanita tua bernama Ibu Ruth memungut sisa Alkitab yang sudah hangus sebagian. Ia membisikkan doa, Tuhan, jangan balas dengan amarah, tapi biarkan keadilan-Mu yang bicara. Namun, langit yang diam tak berarti langit tak mendengar. Di balik malam yang dingin dan sunyi, dosa besar baru saja dicatat oleh tangan-tangan tak terlihat. Dosa yang tak akan selesai hanya dengan permintaan maaf biasa. Karena jika rumah Tuhan dilukai, maka azab tidak akan datang dari manusia, melainkan darinya langsung. Di balik peristiwa besar yang mengguncang desa Kedung Jati, ada sekelompok pemuda yang diam-diam merayakan keberhasilan mereka. Malam itu, setelah gereja habis dilalap api, di sebuah gubuk bambu yang tersembunyi di pinggir kebun tebu, 5 orang duduk melingkar dengan wajah puas. Mereka adalah Sarman Thohir, Roni Jumadi dan Udin, pemuda-pemuda yang selama ini dikenal bengal dan suka memaksakan keyakinan mereka sendiri. Sarman duduk paling depan. Ia pemimpin mereka, keras kepala, dan dipenuhi kebencian yang sudah ditanam sejak remaja. Baginya, rumah ibadah selain milik kelompoknya adalah ancaman, kesesatan, dan pantas dihapus. Gereja itu simbol kekafiran, sudah selayaknya dibakar, katanya dengan suara dingin. Thohir dan yang lain mengangguk. Tak satu pun dari mereka merasa bersalah. Gereja itu memang sudah lama menjadi sasaran kebencian kelompok kecil ini. Mereka sering menyebarkan selebaran gelap, menyindir jemaat saat beribadah, dan bahkan mengganggu kebaktian malam dengan suara bising dari speaker masjid dekat situ, yang mereka kuasai diam-diam tanpa sepengetahuan takmir. Lihat saja, sekarang mereka pasti takut. Tuhan, mereka tak bisa melindungi rumahnya, ucap Roni sambil tertawa. Udin menimpali, semoga besok mereka bubar sendiri. Mereka semua meneguk kopi sambil tersenyum licik. Namun tak satu pun menyadari bahwa langit mencatat semua dosa mereka malam itu, dan diamnya Tuhan bukan berarti tak peduli. Di desa, warga terbelah dua. Sebagian percaya ini adalah kecelakaan atau korsleting, sebagian lainnya yakin ada unsur kesengajaan. Tapi tidak ada yang berani menuding langsung ke arah Sarman. Pengaruhnya terlalu besar, apalagi ia punya koneksi dengan tokoh agama radikal dari luar desa. Ia pandai bersandiwara, berpura-pura ikut bersedih, bahkan sempat datang ke lokasi kebakaran sambil mengucap, ini cobaan bagi kita semua. Namun, orang-orang tua di desa tahu, sesuatu yang tidak beres sedang terjadi. Kiai Ma'ruf, seorang tokoh sepuh yang dihormati lintas agama di desa itu, mendekati kepala desa dan berkata, aku sudah peringatkan dulu, jangan biarkan anak-anak itu dikuasai kebencian. Dendam agama bukan warisan kita, tapi setan yang membisik. Hari-hari berlalu, dan puing gereja dibiarkan begitu saja. Tak ada yang menyentuhnya, seolah menjadi bukti bisu dari kebencian yang belum selesai. Tapi di sisi lain,
angin karma mulai berhembus. Pelan, tapi pasti, membawa azab yang tidak akan bisa mereka hindari. Dosa tak akan pernah hilang hanya dengan tawa. Dan malam berikutnya, satu dari mereka mulai merasakan gangguan yang tak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Seakan tidak puas hanya membakar gereja, Sarman dan kelompoknya justru makin berani. Mereka mulai menyebarkan kabar bahwa pembakaran itu sudah seharusnya dilakukan. Di warung kopi milik Bu Murni, tempat berkumpulnya para pemuda desa, mereka duduk dengan penuh percaya diri sambil tertawa-tawa menceritakan aksi mereka yang mereka anggap sebagai jihad. Thohir, kau lihat ekspresi orang-orang Kristen itu pagi tadi. Seperti ayam kehilangan kandang, ucap Roni, diiringi tawa pecah. Jumadi menambahkan, Tuhan mereka pasti diam saja. Tak berdaya, mereka tak menyadari, setiap kata yang mereka ucapkan adalah batu nisan yang mereka tancapkan sendiri untuk hidup mereka. Di tengah euforia mereka, datang seorang anak kecil bernama Lukas, yang masih polos dan belum mengerti kebencian. Ia mendekat dengan wajah bingung dan bertanya, "Mas, kenapa gereja kami dibakar?" Semua mendadak diam, tapi Sarman malah menyeringai, "Karena Tuhanmu lemah, Dek. Tidak bisa jaga rumahnya sendiri." Anak itu pun lari sambil menangis. Warga yang mendengar semakin resah. Tapi ketakutan akan balasan dari kelompok Sarman membuat mereka memilih diam. Mereka tahu, pemuda-pemuda ini tak ragu main kasar jika dikonfrontasi. Bahkan Pak Lurah pun terpaksa bersikap netral, karena takut akan konflik lebih besar. Namun diamnya manusia, bukan berarti diamnya Tuhan. Pada malam kelima setelah kebakaran, Thohir mulai mengeluh. Ia merasa tubuhnya panas dingin setiap malam, meski suhu di luar normal. "Seperti ada yang duduk di dadaku saat aku tidur," ucapnya kepada Roni. Tapi Roni hanya menertawakan, "Itu halusinasi, bro. Jangan pengecut." Namun keanehan itu terus berlanjut. Thohir bermimpi terjebak di dalam gereja yang terbakar, dengan suara tangis anak-anak dan wanita yang mengerikan. Ia terbangun dengan badan gemetar dan peluh dingin membasahi tubuhnya. Setiap malam mimpi itu kembali. Bahkan saat siang hari, ia merasa diawasi dari balik pohon atau bayangan rumah. Sarman menganggap semuanya sebagai ujian iman. Ia terus menghasut yang lain agar tak goyah. "Kalau kalian takut, itu berarti kita belum bersih niatnya. Lanjutkan, ini jalan kebenaran." Tapi dalam hatinya, mulai tumbuh kegelisahan yang ia sembunyikan dengan wajah dingin. Ia pun mulai membawa keris kecil kemana-mana, berharap bisa melindungi diri dari gangguan. Mereka terus berpesta atas dosa, tanpa tahu bahwa azab sedang menyusun langkahnya. Bukan dalam bentuk manusia, tapi dalam rupa yang lebih mengerikan. Dosa yang mereka banggakan akan segera berbalik menjadi belenggu. Dan malam berikutnya, giliran Jumadi yang mendapat kunjungan. Pagi itu, Jumadi duduk termenung di depan rumahnya. Matanya merah, wajahnya pucat. Ia tidak tidur semalaman. Istrinya, Rina, bingung melihat perubahan suaminya yang tiba-tiba pendiam. "Kenapa, Mas?" tanyanya pelan. Tapi Jumadi hanya menjawab singkat, "Nggak usah tanya." Dalam hatinya, ia tak sanggup menceritakan mimpi mengerikan yang ia alami. Ia dikejar oleh api yang bersuara manusia. Tak lama, anak bungsunya yang berusia 3 tahun tiba-tiba kejang. Rina menjerit panik, dan mereka segera membawa anak itu ke bidan desa. Tapi anehnya, setelah diperiksa, tak ditemukan penyakit apapun. Sang bidan bahkan berkata, anak ini seperti kaget besar, seperti ada yang menakutinya. Jumadi langsung teringat mimpi semalam. Tubuhnya dingin seketika. Di sisi lain, Thohir semakin kacau. Ia kehilangan nafsu makan dan mulai berbicara sendiri. Ibunya, Bunah, menangis sambil mengelap keringat anaknya yang panas tinggi. "Thohir, kamu sakit apa, Nak?" Tapi Thohir hanya menggigit bibir dan bergumam, "Aku lihat mereka, wanita tua dan anak-anak itu, mereka terbakar tapi menatapku." Sementara itu, Roni mengalami kecelakaan kerja di proyek bangunan. Sebuah balok kayu jatuh dari lantai 3 dan menghantam bahunya. Tangannya patah dan ia harus menjalani operasi. Anehnya, sebelum kejadian, ia sempat melihat bayangan hitam berdiri di atas tiang, tapi menghilang saat ia mencoba fokus. Sarman masih bertahan dengan kesombongannya. Ia menyebut semua kejadian itu sebagai ujian atau sugesti karena rasa bersalah yang lemah. Tapi di balik ucapannya yang keras, ia mulai menyimpan ketakutan dalam hati. Karena malam-malam terakhir ini, ia mulai mencium bau hangus di kamarnya meskipun tidak ada apa-apa yang terbakar.
Suatu malam, saat Sarman sedang memejamkan mata, ia mendengar suara ketukan pelan dari pintu depan rumahnya. Ia bangun dan berjalan ke sana. Namun saat pintu dibuka, tak ada siapapun. Tapi di tanah, tergeletak sebuah salib kayu hangus, masih berbau asap. Sarman tersentak, jantungnya berdegup keras. Ia menoleh ke kiri dan kanan, kosong, hanya angin malam yang dingin. Mulai saat itu, ia tidak bisa tidur dengan tenang. Ia tidur dengan lampu menyala, membawa keris di bawah bantal, dan memutar ayat-ayat keras dari pengeras suara kecil. Tapi ketakutan tak bisa disembunyikan. Setiap malam terasa lebih panjang, dan setiap bayangan membuatnya ingin lari. Azab mulai menyentuh mereka satu persatu. Bukan dengan petir atau gempa, tapi dengan rasa takut yang mencekik perlahan-lahan, dan kejadian-kejadian aneh yang memisahkan mereka dari kewarasan. Dan malam berikutnya, Sarman akan melihat sesuatu yang tak pernah ia bayangkan bisa muncul di depan matanya. Malam itu sunyi, terlalu sunyi untuk desa sekecil Kedung Jati. Sarman duduk di ruang tamu rumahnya, hanya ditemani keris kecil dan lampu Petromax yang bergoyang pelan. Ia tak bisa tidur sejak peristiwa salib hangus di depan rumahnya. Dan kini, udara di dalam rumah pun terasa semakin dingin dan mencekam, seolah ada sesuatu yang menunggu di balik dinding. Sekitar pukul 2 dini hari, terdengar ketukan pelan dari jendela kamarnya. 3 kali, pelan, tapi cukup jelas. Sarman menahan napas. Ia mengendap mendekat dan mengintip melalui celah gorden. Di luar, berdiri seorang wanita tua mengenakan kebaya putih, rambutnya panjang acak-acakan, dan matanya kosong. Tapi yang paling mengerikan, wanita itu terbakar dari bagian pinggang ke bawah. Api menyala tapi tak membakar tubuhnya habis. Sarman mundur dengan teriakan tertahan, tubuhnya gemetar. Saat ia menoleh ke arah pintu rumahnya terbuka sendiri, perlahan. Angin dingin masuk, membawa aroma asap kayu terbakar yang menyengat. Sarman jatuh terduduk dan menggenggam kerisnya, tapi tangannya gemetar hebat. Ia ingin membaca doa, tapi lidahnya keluh. Tiba-tiba, dari belakang terdengar suara anak-anak kecil menyanyikan lagu. Gereja, suara itu terdengar lirih namun jelas, dan semakin lama semakin mendekat. Sarman menutup telinganya. Ia berteriak, "Pergi, aku tidak takut." Tapi suaranya tenggelam dalam paduan suara gaib yang membuat rambutnya berdiri. Esok pagi, warga menemukan Sarman terkapar di teras rumahnya, wajahnya pucat seperti mayat, dan matanya melotot ketakutan. Ia tidak bicara selama 2 hari. Hanya duduk diam dan berbisik sendiri, mereka datang tiap malam, mereka terbakar tapi tidak mati, mereka melihat aku. Ibu Sarman, yang tinggal di desa sebelah, datang merawatnya. Tapi bahkan sang ibu pun takut melihat perubahan anaknya yang dulu gagah dan berani, kini seperti anak kecil yang takut gelap. Ia bahkan menolak tidur kecuali dalam pelukan ibunya, seperti anak kecil yang trauma. Sarman akhirnya dibawa ke seorang dukun terkenal di kota. Tapi setelah 1 malam menginap di sana, dukun itu mengusirnya dengan wajah panik. "Aku tidak sanggup, yang datang bukan makhluk biasa. Kau telah menyentuh sesuatu yang tak boleh kau rusak," katanya keras. Sarman dibawa pulang dalam ketakutan yang semakin menjadi. Kini sang pemimpin, yang dulu berdiri paling tinggi dan paling lantang menghina Tuhan, telah menjadi yang paling takut. Dan belum sampai seminggu setelah itu, sebuah peristiwa besar menimpa rumahnya, bukan gangguan gaib lagi, tapi bencana nyata dari langit yang tak bisa dia lawan. Di tengah malam yang sunyi, Jumadi bangkit dari tempat tidurnya. Keringat membasahi seluruh tubuhnya meski udara begitu dingin. Ia baru saja bermimpi berada di dalam gereja yang terbakar, dikelilingi anak-anak kecil yang menangis sambil menyebut namanya. Tapi kali ini mimpi itu lebih nyata. Ia bisa mencium bau kayu terbakar, mendengar jeritan, bahkan merasakan panasnya api di kulit. Tak sanggup lagi memendam beban itu, pagi harinya Jumadi pergi diam-diam ke rumah pendeta Yosef yang kini tinggal bersama keluarga jemaat di luar desa. Wajah pendeta tua itu tampak tenang saat membuka pintu, tapi matanya menyiratkan luka mendalam atas tragedi yang terjadi. Jumadi tersungkur di hadapannya sambil menangis, "Ampuni saya, Pak Pendeta, saya ikut membakar gereja itu." Pendeta Yosef menatapnya lama. Ia tidak berkata apa-apa selama beberapa saat. Lalu, dengan suara lembut namun tegas, ia menjawab, "Aku sudah memaafkanmu, tapi Tuhanlah yang menilai hati dan membalas perbuatan manusia. Kau harus siap menanggung akibatnya." Kata-kata itu menghujam seperti panah ke dada Jumadi. Sejak saat itu, hidup Jumadi berubah.
Ia berhenti berkumpul dengan kelompok Sarman. Ia mulai membantu para jemaat yang terluka, bahkan ikut membersihkan sisa-sisa puing gereja. Banyak yang belum bisa menerima kehadirannya, tapi ia tetap datang setiap hari, sebagai bentuk penebusan, bukan untuk dihargai. Sementara itu, kondisi Thohir semakin memburuk. Ia tak mau makan, tubuhnya kurus, dan matanya kosong seperti orang yang kehilangan akal. Ia berteriak tiap malam, menyebut nama anak-anak yang tidak dikenal keluarganya. Ibunya akhirnya membawanya ke pesantren untuk diruqyah. Tapi bahkan ustadz di sana pun berkata, Thohir tak hanya diganggu, jiwanya seolah telah dijamah asap. Di desa, warga mulai membicarakan kutukan. Banyak yang mengingat-ingat peringatan Kiai Ma'ruf dulu. Siapa yang berani menghina rumah Tuhan, hidupnya akan dihina oleh langit, begitu katanya. Beberapa warga yang dulu takut kini mulai berani bicara, dan banyak yang menjauhi keluarga para pelaku, membuat mereka hidup dalam pengasingan. Jumadi merasa semakin bersalah. Ia mencoba bicara dengan Roni, yang kini tinggal di rumah dengan tangan terikat perban akibat kecelakaan. Tapi Roni marah. Pergi kau, jangan sok suci, semua ini salahmu, teriaknya. Sementara Sarman, yang masih trauma berat, tak pernah keluar rumah. Sejak malam penampakan itu, di tengah penyesalan dan kehancuran itu, Jumadi berlutut di tengah puing-puing bekas gereja. Tangannya gemetar, bibirnya bergetar melafalkan doa yang dulu tidak pernah ia ucapkan. Tuhan, aku telah menghancurkan rumahmu, sekarang engkau boleh hancurkan hidupku, tapi tolong selamatkan anakku. Mendung menggelayut di langit desa Kedung Jati sejak pagi. Suasana terasa lebih berat dari biasanya, seolah alam pun menyimpan kemarahan yang belum dilepaskan. Angin kencang bertiup dari arah timur, membawa debu dan suara gemuruh dari langit yang perlahan menghitam. Warga desa mulai menutup pintu dan jendela lebih awal dari biasanya, merasa ada sesuatu yang tidak biasa akan terjadi. Di rumah Sarman, suasana mencekam. Ia tak lagi mampu berjalan seperti dulu, kesehatannya memburuk drastis, dan luka-luka aneh muncul di tubuhnya tanpa sebab jelas. Wajahnya pucat, matanya cekung dan penuh ketakutan. Ibunya hanya bisa menangis, mengompres kepala anaknya yang panas sambil membaca doa-doa. Tapi doa itu tak kuasa menahan apa yang akan turun dari langit. Tepat pukul 11 malam, langit meledak. Petir menyambar tanpa henti, angin menerbangkan atap rumah-rumah warga, dan hujan deras turun seperti amukan. Di tengah kegilaan itu, suara dentuman keras mengguncang desa. Petir menyambar rumah Sarman, tepat di atapnya, dan api langsung menjalar ke seluruh bagian rumah dalam hitungan detik. Jeritan ibunya menggema di malam yang bising. Warga yang mencoba menolong hanya bisa melihat rumah itu dilahap api. Sarman berhasil ditarik keluar oleh dua tetangga yang nekat menerobos api, tapi tubuhnya sudah penuh luka bakar serius. Ia tidak sadarkan diri, tubuhnya hangus sebagian, dan nafasnya berat seperti tersengal dikejar malaikat maut. Ia dibawa ke rumah sakit kota dengan kondisi kritis. Di ruang ICU, tubuhnya dipenuhi perban dan selang. Dokter berkata, peluangnya sangat kecil. Namun keesokan paginya, saat sadar sebentar, Sarman menangis untuk pertama kalinya. Dengan suara serak ia berkata pada ibunya, "Mak, aku salah, aku bakar rumah Tuhan, ini balasannya." Berita rumah Sarman disambar petir dan terbakar menyebar ke seluruh desa. Warga bergidik, mereka mengingat bahwa gereja pun dulu habis terbakar, dan kini rumah sang pelaku utama juga dilalap api dari langit. Tak ada yang berani menyebut ini kebetulan. Semua tahu, balasan itu bukan datang dari manusia. Pendeta Yosef mendengar kabar itu sambil menunduk lama. Tuhan tak perlu balas dengan tangan manusia, langit pun bisa bicara. Sementara Jumadi, yang sedang membenahi kembali fondasi gereja yang hancur, hanya bisa menangis saat mendengar kabar Sarman. Semoga dia sempat bertobat, meski sudah terlambat. Balasan langit telah turun, tidak dalam bentuk perang atau senjata, tetapi dalam bentuk keadilan ilahi yang tidak bisa ditolak siapapun. Dan itu baru awal dari penderitaan panjang bagi mereka yang pernah bermain-main dengan dosa terhadap rumah Tuhan. Beberapa minggu setelah kejadian petir menyambar rumah Sarman, desa Kedung Jati perlahan kembali tenang di permukaan. Namun di balik ketenangan itu, luka yang ditinggalkan masih menganga dalam. Warga masih membicarakan kejadian itu dalam bisik-bisik, seolah tak ingin membangunkan murka yang mungkin masih mengintai. Sarman kini terbaring lumpuh total di rumah kecil yang dibangun seadanya dari bantuan warga. Sebagian tubuhnya gosong dan tak bisa bergerak. Ia hanya bisa berbicara pelan,
dengan mata yang penuh penyesalan. Tak ada lagi kata-kata keras, tak ada lagi api kebencian di matanya, yang tersisa hanya sisa manusia yang dihancurkan oleh dosanya sendiri. Ibunya merawatnya setiap hari, tapi wanita tua itu juga mulai sakit-sakitan. Aku tidak tahu apakah ini hukuman atau belas kasihan Tuhan, tapi setiap malam Sarman menangis. Dalam tidur, ucapnya kepada Bu RT. Setiap malam, suara tangisan dan rintihan dari rumah itu menjadi pengingat bagi warga bahwa dosa yang menyentuh rumah Tuhan tak pernah hilang begitu saja. Thohir tak jauh beda. Setelah beberapa kali menjalani ruqyah dan perawatan psikiatri, ia kini mengembara dari satu kota ke kota lain. Dikenal sebagai orang gila yang sering teriak minta maaf pada langit, Thohir tak lagi dikenali sebagai pemuda gagah. Hidupnya hancur, pikirannya tak pernah pulih sejak malam-malam mencekam itu. Roni, yang sempat membenci Jumadi karena merasa dikhianati, akhirnya meninggal dunia karena infeksi dari luka operasinya. Menurut kabar, sebelum meninggal, ia sempat mengigau dan menyebut nama, gereja, api, anak-anak berulang-ulang. Kematian Roni menambah daftar panjang murka yang tidak dapat dihindari. Jumadi sendiri masih hidup, tapi hidup dalam bayang-bayang penyesalan yang tak pernah pergi. Ia menjadi sosok pendiam yang setiap pagi membersihkan lokasi gereja dan menyalakan lilin kecil di batu fondasi bekas altar. Ia tidak meminta pengampunan dari manusia, hanya berharap Tuhan menerima ketulusannya. Beberapa warga mulai menerima kehadirannya, tapi bekas luka di hatinya tak pernah bisa hilang. Aku bisa membangun ulang 1000 gereja, tapi tidak akan bisa menghapus malam itu dari ingatanku, kata Jumadi suatu hari kepada Pendeta Yosef. Sang pendeta hanya menepuk pundaknya dan berkata, kadang luka itu tidak hilang agar kita tak pernah lupa. Luka telah tertanam, tidak semua karena kematian, tapi karena kehidupan yang tak lagi utuh. Dan itulah yang disebut azab sejati, bukan sekadar hukuman jasad, tapi hancurnya jiwa karena telah menodai yang suci. Hujan rintik-rintik turun siang itu ketika Sarman meminta ibunya menghubungi Pendeta Yosef. Tubuhnya kurus kering, hanya tinggal tulang dan kulit terbakar. Nafasnya pendek, napas orang yang tahu waktu hidupnya tak lama lagi. Mak, panggil pendeta itu, aku mau bicara, sebelum aku benar-benar diambil, bisiknya lemah. Pendeta Yosef datang di sore yang sama, membawa Alkitab kecil dan wajah yang tenang. Ia duduk di samping ranjang bambu tempat Sarman terbaring. Warga berkumpul diam di luar rumah, tak percaya bahwa pemuda yang dulu berdiri pongah dan mengancam akan membakar rumah kafir, itu kini meminta doa dari orang yang dulu ia benci. Dengan mata berkaca-kaca, Sarman mencoba bicara meski sulit. Saya hancurkan rumah Tuhanmu, saya hina namanya, saya tertawa saat salib roboh terbakar, tapi, sekarang, hidup saya, jadi seperti neraka. Air mata mengalir di pipinya yang luka. Ia menoleh perlahan ke pendeta, masihkah Tuhan, bisa ampuni saya, meski saya datang, terlambat. Pendeta Yosef diam beberapa detik. Lalu ia berkata, Tuhan melihat hati yang sungguh menyesal. Pengampunannya tidak dibatasi waktu, tapi ingat, ampunan tidak selalu menghapus akibat dari dosa. Ia meletakkan tangannya di dahi Sarman dan mulai berdoa. Suasana di dalam ruangan hening, hanya suara hujan dan bisikan pertobatan. Setelah itu, Sarman menangis seperti anak kecil. Bukan hanya karena rasa sakit, tapi karena beban berat yang selama ini ia pikul sendiri akhirnya mulai terangkat. Tapi tubuhnya sudah tak kuat lagi. 2 hari kemudian, ia menghembuskan napas terakhirnya dalam keadaan memejamkan mata sambil menggenggam salib kecil yang diberikan pendeta. Pemakamannya berlangsung sederhana. Tak banyak yang datang, hanya keluarga dan beberapa warga. Tapi di tengah tanah merah yang baru digali, berdiri sosok Jumadi dan Pendeta Yosef, berdoa dalam diam. Biarlah dia pergi dengan membawa kesadaran, meski terlambat, setidaknya ia sempat menyesal, ucap pendeta lirih. Desa Kedungjati mulai mencatat sejarah baru. Kisah pembakaran gereja dan azab yang menimpa para pelakunya menjadi cerita turun-temurun, diceritakan ulang oleh orang tua ke anak-anak sebagai pengingat. Bahwa menghina Tuhan bukan sekadar dosa, tapi mengundang murka yang tak terlihat datangnya. Dan Sarman, nama yang dulu ditakuti, kini menjadi pelajaran abadi, bahwa hidup bisa berbalik dalam sekejap, dan ketika manusia bermain dengan rumah Tuhan, maka pengampunan pun bisa datang, namun tidak selalu lebih cepat dari kehancuran. 2 tahun telah berlalu sejak malam mengerikan itu. Desa Kedungjati kini jauh lebih tenang. Warga hidup berdampingan dengan damai, dan luka lama mulai perlahan mengering.
Namun bekas puing-puing gereja tua tetap berdiri sebagai pengingat, bukan karena dilupakan, tapi karena dihormati sebagai saksi kejahatan yang pernah menyentuh batas ketuhanan. Pada suatu pagi yang cerah, suara palu dan gergaji mulai terdengar dari arah puing gereja. Jemaat yang tersisa, dibantu beberapa warga desa dan sukarelawan dari luar kota, mulai membangun kembali rumah ibadah itu. Kali ini, tidak lagi menggunakan kayu lapuk warisan penjajahan, tapi batu dan besi yang kuat, sebagai simbol keteguhan iman. Di hari peletakan batu pertama, Pendeta Yosef berdiri di tengah kerumunan dan berkata, mereka bisa membakar bangunan ini, tapi tidak bisa membakar semangat kami. Mereka bisa menjatuhkan salib, tapi tak bisa menjatuhkan iman kami. Karena Tuhan yang kami sembah tidak tinggal dalam tembok, tapi dalam hati orang yang percaya. Jumadi turut hadir di barisan belakang, diam dan penuh haru. Ia ikut membawa adukan semen ke dasar pondasi. Meski tak lagi menjadi bagian dari jemaat, ia tetap datang setiap hari membantu pembangunan. Baginya, ini bukan sekadar bangunan, tapi simbol pertobatan yang ia ukir dengan keringat dan air mata. Anak-anak desa yang dulu menangis, kini berlari-lari di sekitar bangunan baru yang mulai berdiri megah. Suara tawa mereka kembali menghiasi halaman gereja. Tak ada lagi rasa takut. Bahkan sebagian warga yang dulu diam, kini ikut serta menyumbang tenaga dan makanan, sebuah bentuk penebusan kolektif atas diamnya mereka di masa lalu. Gereja itu selesai dibangun tepat pada Natal ketiga setelah kebakaran. Salib baru berdiri lebih tinggi dari sebelumnya, berlapis logam perak yang memantulkan cahaya matahari pagi. Semua warga hadir dalam misa pertama, termasuk beberapa umat Muslim yang ingin menunjukkan bahwa mereka tidak pernah setuju dengan kebencian. Kiai Ma'ruf pun hadir, duduk berdampingan dengan Pendeta Yosef di bangku depan. Ia berbisik pelan, beginilah seharusnya rumah Tuhan dijaga, dengan cinta, bukan dengan takut. Dengan iman, bukan dengan amarah. Pendeta Yosef mengangguk, air matanya mengalir pelan. Rumah Tuhan akhirnya berdiri lagi, bukan sekadar bangunan, tapi sebagai lambang bahwa kegelapan boleh datang, tapi takkan pernah bisa mengalahkan terang. Dan dosa, betapapun besar dan kelamnya, akan selalu berujung pada azab, kecuali jika dibalas dengan pertobatan sebelum semuanya terlambat.